Candi Blandongan dikenal juga dalam penelitian arkeologi sebagai situs Segaran V. Kawasan Batu Jaya pertama kali mendapat perhatian serius para arkeolog sejak akhir abad ke-20, ketika tim dari Universitas Indonesia melakukan survei dan penggalian. Dari hasil kajian stratigrafi dan artefak yang ditemukan, para peneliti menaksir kompleks Batu Jaya, termasuk Blandongan, berasal dari periode awal Hindu-Buddha di Jawa Barat, kemungkinan besar antara abad ke-4 hingga ke-8 Masehi, periode yang beririsan dengan Kerajaan Tarumanegara dan pengaruh maritim Sriwijaya. Penemuan struktur batu bata, tangga pada 4 sisi, mise, serta sisa-sisa lantai yang menunjukkan teknik pengecoran, stuko konkrete membuat Blandongan berbeda dari candi-candi latar yang menggunakan batu vulkanik. Ekskavasi bertahap pada 1980-an dan pemugaran lanjutan pada dekade-dekade setelahnya mengembalikan bentuk dasar candi sehingga kini terlihat sebagai susunan berteras berlapis yang cukup lebar. Blandongan diduga kuat merupakan bangunan keagamaan Buddha Mahayana. Struktur di bagian tengah yang tersisa diperkirakan merupakan bekas stupa atau ceruk pemujaan, sedangkan lantai atasnya yang dipadatkan dengan campuran material menunjukkan area ritual atau altar. Namun, sampai sekarang bentuk dan fungsi pastinya belum sepenuhnya dipastikan. Beberapa sarjana menunjukkan bahwa ia mungkin pernah mengalami fase penggunaan ulang atau repurposing, di bawah pengaruh budaya berbeda, misalnya Tarumanegara lalu Sriwijaya. Karena itu Blandongan dianggap penting untuk memahami perpindahan pengaruh budaya dan agama di Jawa Barat pada masa awal. Batu Jaya, termasuk Blandongan, sering dikaitkan dengan Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi, yang tercatat dalam prasasti-prasasti kuno sebagai kekuatan besar di bagian barat Jawa. Ciri arsitektur dan beberapa temuan material mendukung hipotesis adanya pengaruh Tarumanegara. Pada waktu yang hampir bersamaan, Kerajaan Maritim Sriwijaya yang berpusat di Sumatera juga memiliki jaringan dagang dan budaya luas. Beberapa peneliti melihat jejak pengaruh Sriwijaya pada elemen arsitektur dan ornamen di Blandongan, menandakan adanya interaksi lintas garis pantai. Kombinasi pengaruh ini yang membuat Blandongan unik dan menarik untuk diteliti. Salah satu yang membuat Blandongan menonjol adalah penggunaan bata merah yang disusun rapi, lengkap dengan dekorasi sederhana berupa pola bergelombang dan desain di beberapa sisi. Tangga di 4 penjuru memberi kesan candi ini dimaksudkan untuk diakses dari berbagai arah, sebuah ciri yang berbeda dengan banyak candi Jawa Tengah yang cenderung memiliki pintu utama tunggal. Selain itu, ditemukan lapisan penguat yang mirip beton kuno campuran pasir, kerang, dan bahan lain pada lantai teratas, menunjukkan teknik konstruksi yang cukup maju untuk zamannya. Temuan seperti ini membantu arkeolog merekonstruksi metode pembangunan di pesisir Jawa pada masa itu. Di sekitar komplek Batu Jaya ditemukan berbagai artefak, potongan gerabah, fragmen relief, dan bahkan beberapa temuan kerangka manusia pada penggalian tertentu, yang mempertegas keberadaan komunitas yang menetap, melakukan ritual, dan mungkin pemakaman di sekitar kompleks. Artefak-artefak ini memberi gambaran bahwa situs ini bukan sekadar bangunan tunggal, melainkan bagian dari lanskap pemukiman dan aktivitas keagamaan yang lebih luas pada masa lampau. Meski penting, pemugaran kompleks Batu Jaya, termasuk Blandongan, menghadapi tantangan dana, sumber daya manusia, dan kesadaran publik. Hanya sebagian candi yang berhasil dipugar hingga sekarang, yang lain masih menunggu kajian dan restorasi lebih lanjut. Pemerintah daerah dan institusi kebudayaan telah memasukkan situs ini ke dalam daftar cagar budaya dan mengembangkan beberapa inisiatif wisata edukatif, tetapi upaya konservasi jangka panjang masih memerlukan dukungan yang lebih besar. Saat ini Candi Blandongan menjadi salah satu titik kunjungan di rute wisata sejarah Karawang. Letaknya yang berada di tengah sawah memberi suasana beda. Pengunjung bisa merasakan kontras antara kehidupan agraris modern dan sisa-sisa peradaban kuno. Bagi peneliti dan pelajar, Blandongan tetap menjadi laboratorium lapangan yang kaya data untuk memahami masa awal agama Buddha dan interaksi antar kerajaan di Nusantara. Memasuki kawasan Candi Blandongan, suasana terasa berbeda. Udara seakan lebih berat, sunyi terasa lebih dalam, dan langkah kaki pengunjung seringkali bergema lebih panjang dari seharusnya. Banyak orang merasakan hawa dingin yang datang tiba-tiba, terutama saat senja mulai turun.
Masyarakat setempat meyakini, waktu tersebut merupakan saat para penunggu candi berkeliling menjaga wilayahnya. Tidak sedikit pengunjung yang mengaku merasakan sensasi seperti diawasi, meski di sekeliling mereka tidak terlihat siapapun. Perasaan ini sering muncul ketika seseorang berdiri lama di dekat reruntuhan utama candi, tempat yang diyakini sebagai pusat energi spiritual. Dalam cerita masyarakat, penunggu Candi Blandongan bukanlah makhluk jahat. Mereka dipercaya sebagai penjaga peninggalan leluhur, sosok-sosok yang ditugaskan menjaga kesucian dan keseimbangan tempat tersebut. Penunggu ini sering digambarkan sebagai sosok berjubah, kadang menyerupai prajurit kuno atau pertapa tua yang penuh wibawa. Beberapa warga bahkan menyebut adanya eyang atau tokoh leluhur gaib yang menjadi pemimpin para penunggu. Sosok ini dipercaya hanya menampakkan diri kepada orang-orang tertentu, terutama mereka yang memiliki kepekaan batin atau datang dengan niat yang tidak baik. Cerita mistis tentang Candi Blandongan tidak hanya datang dari cerita lama, tetapi juga dari pengalaman pengunjung masa kini. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki di balik semak-semak saat malam, padahal tidak ada siapapun. Ada pula yang melihat bayangan melintas di antara bebatuan, menghilang seketika saat didekati. Beberapa pengunjung mengalami kejadian aneh seperti tersesat di area yang sebenarnya tidak terlalu luas. Mereka berjalan berputar-putar dan baru menemukan jalan keluar setelah mengucapkan permohonan maaf atau berdoa. Masyarakat percaya, hal ini terjadi karena penunggu candi ingin mengingatkan agar pengunjung bersikap sopan dan menghormati tempat tersebut. Masyarakat sekitar masih memegang teguh sejumlah pantangan saat berada di area Candi Blandongan. Berbicara kasar, bersikap sombong, atau merusak lingkungan dipercaya dapat mengundang kemarahan para penunggu. Bahkan, mengambil batu atau benda apapun dari area candi diyakini dapat membawa kesialan. Oleh karena itu, sebelum memasuki kawasan candi, sebagian warga biasanya mengucapkan salam atau doa singkat sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini bukan sekadar ritual, melainkan wujud harmoni antara manusia, alam, dan dunia gaib. Mistik penunggu Candi Blandongan menambah daya tarik tempat ini sebagai destinasi wisata budaya dan spiritual.